Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Bakhtiar Nasution, MPDI, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup, tujuan, prinsip, dan fungsi administrasi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ragil Rahman Biar dengan NIM 12110114536, kelas SLTP SLTA 4A, jurusan Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada pembahasan pertama yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, administrasi organisasi. Maksudnya yaitu tindakan administratif terkait dengan bagian-bagian yang ada pada organisasi pendidikan. Selanjutnya yaitu administrasi kurikulum, yaitu keseluruhan proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam pembinaan peserta didik. Selanjutnya yaitu administrasi kepegawaian. Artinya yang berhubungan dengan upaya perencanaan, pengadaan, hingga kepada pendayagunaan pegawai. Selanjutnya yaitu ada administrasi peserta didik atau kesiswaan. Adalah tindakan administrasi pendidikan yang dilaksanakan berkaitan dengan para calon siswa, dan alumni. Selanjutnya yaitu ada administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana ini pokoknya segala sarana dan prasarana yang langsung maupun tidak langsung menunjang proses pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu administrasi pembiayaan, yaitu administrasi pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan. Kemudian yang 7, administrasi tata usaha, yaitu administrasi yang mengurus masalah pencatatan dan pengumpulan. Selanjutnya ada administrasi tata hubungan masyarakat, yaitu pengelolaan hubungan masyarakat dengan sekolah. Selanjutnya ada administrasi layanan khusus. Nah, administrasi layanan khusus ini meliputi konsumsi peserta didik, layanan antarjemput peserta didik, serta bimbingan khusus di rumah. Tapi biasanya administrasi layanan khusus ini jarang diterapkan di suatu sekolah. Yang terakhir yaitu administrasi lingkungan dan keamanan sekolah, yang meliputi perencanaan dan pengaturan tata tertib dan regulasi pengaturan waktu di sekolah. Nah, itulah dari 10 ruang lingkup administrasi pendidikan. Kemudian, pada pembahasan selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan. Nah, pada umumnya, administrasi pendidikan itu bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian, tujuan administrasi pendidikan ini terbagi menjadi 3 macam. Ada tujuan jangka pendek, kemudian ada tujuan jangka menengah, selanjutnya yaitu ada tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang yaitu agar tertata dan terselenggara suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan yang mencakup komponen siswa, pegawai guru, dan lain-lain. Adapun tujuan jangka menengahnya yaitu mengacu kepada pencapaian tujuan institusional setiap jenis dan jenjang serta program pendidikan. Sementara itu, tujuan jangka panjang yaitu mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Adapun secara operasional, administrasi pendidikan itu bertujuan untuk memudahkan pekerjaan administratif di bidang pendidikan, memudahkan proses implementasi, kemudian menciptakan suasana spiritual, psikologis, dan sosial, kemudian meningkatkan moral dan semangat solidaritas, meningkatkan produktivitas kerja pegawai, meningkatkan keterampilan pegawai dan memperluas pengetahuan. Selanjutnya yaitu mengaitkan antara proses pendidikan dan tujuan pembangunan dalam masyarakat. Yang terakhir, mengadakan perubahan yang diinginkan pada proses pendidikan dalam segala aspeknya. Jadi, kesimpulannya adalah administrasi pendidikan ini memiliki tujuan untuk menciptakan situasi yang memungkinkan anak atau peserta didik memiliki pengetahuan dasar yang kuat untuk melanjutkan pembelajarannya, memiliki kecakapan dan keterampilan khusus untuk dapat hidup sendiri di tengah masyarakat, serta mempunyai sikap hidup sebagai manusia Pancasila dengan pengabdian membangun masyarakat Pancasila Indonesia. Nah, masuk pada materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu prinsip fleksibilitas.
Prinsip fleksibilitas ini memiliki dua sisi, fleksibel bagi guru dan siswa. Selanjutnya, prinsip efisien dan efektivitas. Perlu diusahakan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip berorientasi pada tujuan, yang mana kegiatan belajar mengajar dapat tetap terarah. Selanjutnya prinsip kontinuitas atau berkesinambungan, yang mana prinsip ini digunakan sebagai landasan operasional. Yang terakhir yaitu prinsip pendidikan seumur hidup, yang mana sekolah harus menyiapkan sikap dan nilai serta kemampuan untuk terus belajar bagi perkembangan peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu materi terakhir, fungsi administrasi pendidikan, yang meliputi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan itu artinya kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai. Selanjutnya fungsi pengorganisasian, yaitu kegiatan membagi-bagi tugas kepada yang terlibat dalam kerjasama pendidikan. Selanjutnya yaitu ada fungsi penggerakan. Maksudnya ialah merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi. Selanjutnya itu ada fungsi pengawasan, yang artinya upaya untuk mengendalikan, membina, dan pelurusan. Kemudian ada fungsi pengarahan. Maksudnya memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap personal. Selanjutnya ada yang namanya fungsi pengkoordinasian, yaitu rangkaian aktivitas menghubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu fungsi pelaporan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer. Yang terakhir yaitu fungsi pendanaan. Nah, setiap kegiatan dalam program-program itu diperlukan pendanaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.